tayangan video pembuka di awal tadi, terdapat beberapa gejala sosial maupun masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, beberapa gejala sosial dan masalah sosial tersebut, alangkah lebih baiknya harus segera diatasi agar tidak menjadi berkelanjutan. Dalam hal ini, sosiologi merupakan salah satu ilmu yang bisa mengatasi berbagai macam gejala sosial maupun masalah sosial yang terjadi pada video yang sudah ditampilkan di awal tadi. Untuk itu, kita akan membahas materi mengenai fungsi sosiologi dalam masyarakat, sehingga bisa kita kaitkan dengan berbagai macam gejala sosial maupun masalah sosial yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu melalui kegiatan belajar daring, siswa menganalisis fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan komunikatif. Yang kedua, siswa membuat laporan tertulis mengenai fungsi sosiologi dalam mengkaji masalah sosial selama pandemi COVID-19. Kita langsung ke inti materinya. Untuk fungsi sosiologi itu terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, sosiologi sebagai pemecahan masalah. Yang kedua, sosiologi sebagai penelitian sosial. Yang ketiga, sosiologi sebagai perencanaan sosial. Dan yang keempat, sosiologi sebagai pembangunan sosial. Yang pertama, sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial. Dalam hal ini, sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial berfungsi untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar melalui analisis data dan penelitian terkait masalah-masalah yang terjadi. Terdapat 3 metode untuk memecahkan masalah sosial. Yang pertama ada metode antisipatif, yaitu metode yang sifatnya mencegah. Yang kedua ada metode represif, yaitu metode di mana tindakan yang dilakukan itu tujuannya adalah untuk membuat jera para pelakunya. Dan yang ketiga ada metode restitusif, yaitu metode pemecahan di mana tindakan yang diberikan yaitu berupa penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum yang berlaku. Bisa kita ambil contohnya, yaitu mengenai masalah kemiskinan, di mana dari gambar yang kalian lihat sekarang menunjukkan kondisi masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman kumuh akibat keterbatasan secara ekonomi atau mengalami kemiskinan. Untuk memecahkan masalah kemiskinan berupa pemukiman kumuh, solusi yang bisa diberikan dalam hal ini adalah ilmu sosiologi memberikan tindakan berupa pembangunan rusunawa, di mana dengan dibangunnya rusunawa diharapkan pemukiman kumuh yang berada di daerah perkotaan bisa dapat dihindarkan atau bisa dapat teratasi. Yang kedua, sosiologi sebagai penelitian sosial, di mana dalam hal ini sosiologi memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Seperti yang kalian ketahui, kehidupan masyarakat itu sifatnya sangat dinamis, artinya berubah-ubah. Hari ini bisa saja berbeda dengan hari-hari yang akan datang berikutnya. Yang kedua, sosiologi sebagai penelitian sosial juga bertujuan untuk memperoleh perencanaan sosial dan pemecahan masalah sosial. Artinya, penelitian yang dilakukan tujuannya itu adalah untuk membentuk sebuah perencanaan dan bisa saja sampai kepada ranah pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, sosiologi sebagai penelitian sosial juga bertujuan untuk memahami bagaimana pola tingkah laku manusia di masyarakat.
Kita ambil saja contohnya kembali masalah kemiskinan. Dari gambar kemiskinan yang ada pada slide ini, menunjukkan adanya pemukiman kumuh yang berada di bantaran sungai. Dalam hal ini, sosiologi melalui penelitian bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan sensus penduduk. Dengan sensus penduduk ini bisa kita data, bisa kita cari informasi berapa banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya di bawah garis rata-rata atau dalam kategori miskin. Yang ketiga yaitu sosiologi sebagai perencanaan sosial. Dalam hal ini, perencanaan sosial itu bersifat antisipatif dan preventif. Artinya lebih kepada bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, sosiologi sebagai perencanaan sosial dapat juga menjadi alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi sedini mungkin. Kita ambil saja contohnya yaitu rapat paripurna oleh anggota DPR. Jika kita kaji menggunakan fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial, rapat paripurna anggota DPR itu tujuannya adalah untuk merencanakan program-program pemerintah untuk melihat kesiapan masa depan Indonesia ke depannya seperti apa. Yang keempat yaitu fungsi sosiologi sebagai pembangunan sosial, di mana pembangunan dalam hal ini adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan informasi terkait dampak sosial pembangunan, di mana dalam hal ini sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Kita ambil saja contohnya yaitu pembangunan jalan tol, di mana pembangunan jalan tol ini jika kita kaji menggunakan fungsi sosiologi sebagai pembangunan sosial, yaitu menganalisis bagaimana dampak pembangunan jalan tol terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Artinya, pembangunan jalan tol yang ada di beberapa kota besar di Indonesia pasti memiliki dampak, khususnya pada masyarakat yang lahannya dialihfungsikan menjadi jalan tol tersebut.